alamin ya rabbal alamin ya mujibas syai'in. Bapak-bapak, para sepuh, para bersepuh dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita kajian kita teruskan bahasan kita tafsir surah An-Naba yang pada kali ini kita lanjutkan ayat yang ke-28. Sebelum kita melanjutkan ayat ke-28, kita sambungkan dulu pada ayat sebelumnya. Allah menjelaskan dalam firman-Nya fa'ambatna biha habba. Allah melafalkan dalam kalimat ini, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di muka bumi ini. Yang dimaksud biji-bijian ini adalah bahan makanan untuk umat manusia. Sebab Allah ciptakan segala apa yang ada di muka bumi ini, yang di darat, yang di laut, hakikatnya Allah siapkan untuk manusia. Baik itu tumbuhan, hewan, sekalipun disiapkan untuk manusia. Manusia bukan untuk tumbuhan, bukan untuk hewan, tetapi manusia harus punya adat, punya etika, punya tata krama terhadap makhluk Allah yang lainnya. Karena dalam bahasa IPA-nya kita manusia itu kan saling membutuhkan mutualisme, simbiosis ya, simbiosis mutualisme ya, simbiosis mutualisme, dan saling membutuhkan, gak bisa hidup sendiri. Nah, dengan adanya Allah ciptakan biji-bijian ini untuk menjadi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di muka bumi ini, hakikatnya untuk kebutuhan manusia. Contoh yang paling gampang, kita makan daging kambing, daging sapi, daging kerbau, daging domba. Hakikatnya kita makan rumput juga. Kenapa demikian? Sapi, kerbau makanannya apa? Nah, rumput. Jadi manusia itu makhluk yang paling aman, paling serakah. Kalau kambing makanannya rumput, ya rumput, jangan makan yang lain. Kita mau ada makanan kambing, makan rumput, makan pohon, apa aja manusia. Maka ketika kita tidak sadar apa yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai itu adalah hakikatnya untuk kebutuhan manusia. Tapi manusia banyak menyalahgunakan untuk menikmati hal yang demikian, untuk kembalikan kepada Allah dan mencontoh kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kita yang kedua, kita makan daging sapi. Sapi makanannya apa? Rumput. Berarti kita makan apa juga? Manusia makan sapi. Nah, sapi makan manusia enggak? Kerbau makan manusia. Semua disiapkan oleh Allah untuk manusia. Tujuan apa? Allah sudah maha tahu kebutuhan manusia itu. Untuk siapa dan untuk bagaimana? Untuk kembali. Siapa yang menciptakan? Siapa yang mendirikan? Siapa yang menjadikan? Dan siapa yang memberikan jaminan selain daripada Allah? Tapi kita kadang tak sadar di situ. Yang enak-enak aja gitu. Jadi kalimat ini menyambungkan ke ayat berikutnya, itu ayat ke-28. Wa inaban wa qabba. Wa inaban wa qabba ini Allah ciptakan buat 8 ini sayur-sayuran. Dan kalimatnya wa inaban anggur. Kenapa Allah ciptakan dalam kalimat Al-Quran, dalam kalamnya kan? Buah yang sering disebut oleh Allah hanya 3. Anggur, zaitun, kurma. Selebihnya tidak, jarang disebut, bahkan tidak ada. Anggur, zaitun, kurma. Kenapa Allah sebutkan? Karena hanya itu buah yang paling istimewa. Anggur, kenapa disebut? Nah, ini ada anggur juga, ini ada anggur merah yang memabukkan dirimu. Itu anggur di sini pertama diciptakan oleh Allah pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh alaihissalam beserta umatnya yang beriman dan para binatang yang diberitakan oleh Allah untuk naik perahunya, beliau diselamatkan untuk mendapatkan kehidupan dunia sampai akhirat dalam keimanan. Saat tertentu, nah itu mulai anggur agak berbeda dari situ. Makanan udah habis, persediaan habis, Nabi Nuh belum bisa mendapatkan makanan yang lain selain daripada persediaan yang ada, belum ditambahkan petunjuk dari Allah pada saat itu.
karena sedang diuji Nabi Nuh dengan saudara-saudara dan kaum muslimin saat itu. Akhirnya dalam kebimbangan kalau bahasa kitanya, Nabi Nuh bermunajat kepada Allah. Datang iblis. Kenapa? Nabi Nuh saking sayangnya kepada umatnya, bagaimana umatnya jangan sampai terdampar lagi dalam kekafiran, jangan sampai meninggalkan agama Engkau ya Allah. Makanan kami sudah habis, di binatang sudah hampir pada mati, kepada lemes semua. Di binatang yang bisa dimakan dinikmati tidak berani beliau. Kenapa? Karena itu bibit untuk keselanjutan sampai sekarang ini. Singkat cerita, dalam kebimbangan datanglah seorang anak muda yang menawarkan diri. Wahai Nuh, saya kasihan sama kamu. Saya coba mau membantu, boleh tidak saya membantu kau? Karena Nabi Nuh sayang sama umat manusia, tidak ada lagi yang dipikirkan dari sebagaimana dipikirkan sebelumnya, melainkan bagaimana umat saya yang sudah beriman kepada Allah jangan sampai dia kembali kepada jalan yang tidak benar. Jasa anak muda itu tawarkan. Apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi, siapkan 7 ekor binatang. Nah, binatang yang bagaimana? Tujuannya untuk apa? Pokoknya siapin aja supaya nanti kamu bisa menikmati dengan umat kamu bisa kelaparannya hilang, bisa tidak pernah lagi terjadi dalam kehidupan kamu. Itu yang repot di zaman Nabi Nuh, anggur jadi berubah. Singkat cerita, bawa apa yang kamu bawa? Biji-bijian dibawa. Dan tadi itu biji kurma, biji jangkuk, biji zaitun, biji anggur. 3 biji-bijiannya lagi benih bibit. Dipilihlah oleh si iblis itu yang mengatasnamakan bantuan. Apa yang kamu akan minta? Saya minta biji anggur aja. Siapkan biji anggur, diambil 1 biji, begitu ditanam. Binatang yang 7 saya minta. Ya binatang jangan, kata Nabi Nuh. Itu untuk kehidupan masa-masa yang akan datang, ini perintah Allah yang dibawa. Ya, karena memang Rasulullah ini tidak berpikir panjang lagi karena saya cinta kepada umatnya. Terus bagaimana? Aisyah, kamu kan sayang sama umat. Kamu sudah berjanji untuk melindungi umat kamu. Ya lakukanlah yang terbaik menurut kamu. Menurut saya memang salah, tapi dalam demi umat. Akhirnya di binatang diambil 1 macan. Itu macan. Yang kedua serigala, yang ketiga yang ketiganya ini adalah macan, serigala, harimau. Tuh. Yang keempatnya itu adalah ayam jago. Yang kelimanya adalah curut, tikus nying deh. Yang keenamnya itu apa binatang yang aneh-aneh itu. Ayam udah ayam ya. Jadi ayam. Pokoknya 7, saya tahu kitabnya lagi lupa saya. Jadi binatang yang 7 ini disembeli, darahnya dikumpulin, disiramkan ke biji anggur yang tadi. Dengan seketika itu pula Allah kuasakan kepada makhluk yang tadi itu tumbuh itu pohon anggur. Disiramin 7 darah binatang, tumbuh juga buah anggur, langsung berbuah saat itu juga. Dengan bangga dan bahagianya, alhamdulillah ya Allah, umatku tidak kelaparan dan ketik itu pun pohon-pohon anggur kasih semua. Ternyata pada mabuk umat Nabi Nuh. Ya karena mabuknya tersalah gitu, pupuknya darah. Maka anggur yang di sekarang ini banyak dimanipulasi oleh umat-umat manusia yang tidak bertanggung jawab. Anggurnya benar awalnya, Mas. Cuma karena bisnis sidang makan anak budak dari menawarkan diri untuk jasa kepada Nabi Nuh alaihissalam dengan kebutuhan dengan dari membantu umatnya, ternyata setan iblis berkhianat. Jadi ketika kita sekarang lihat orang mabuk itu begitu, coba kelakuannya kayak ngomongnya gak beres. Kalau kelakuannya kalau udah mabuk kayak ayam jago, ayam jantan, itu kayak orang
kamu ternyata mutalim di mana? Kan jereng itu kan begitu, nggak mikir hal-hal lagi tuh. Karena ya ngereng begitu. Yang ketiga, kalau orang mabuk kita ngomong sekata, dia ngomong kata-kata kayak curug gitu. Kita berakhir sekali terus itu, karena udah jelas kita mabuk gitu. Terus sangarnya kayak serigala, benar. Kayak macan, benar itu. Kayak apalagi pokoknya seperti tujuh binatang ini menampakkan. Sekarang kita lihat manusia yang mabuk. Jadi makanan, tapi sekarang lihat lebih abadi lagi. Makanan itu adalah zaitun dan kurma. Kenapa anggur sudah terkontaminasi? Karena zaman Nabi itu seperti itu. Kalau kurma sama zaitun nggak bisa dimacam-macam nih. Karena saat itu yang paling mudah, yang diberikan ini memang syukur. Itu udah dalam ketentuan Allah. Jika dikasih buah kurma atau biji kurma, bagaimana itu rusaknya? Nah, si iblis ini menawarkan jasa. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Iblis ini banyak menawarkan jasa kepada kita. Segala sesuatu yang kita senangi, yang kita sukai, yang kita merasa bangga, bahagia di dalamnya, padahal nyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya, semakin dihias, semakin diperindah, semakin dia memberikan nilai-nilai yang tidak ada tara batin bagi orang tersebut. Benar kata Bang Haji, dihiasinya dosa dengan bunga dunia, makin ditambah indah, makin ditambah indah kita bercinta kepada sesuatu. Man ahabba syai'an fahuwa abdu. Barang siapa yang mencintai kepada sesuatu melebihi mencintai Allah dan Rasulnya, maka dialah sebagai hambanya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat yang ke-28 ini Allah ciptakan keduanya apa? Sayuran. Sayur-sayuran berapa jenis Pak? Mampu hitung sayur-sayuran dari mulai ini genjer di sawah dan cek dan terus terbang lagi kangkung yang di sawah dulu, yang di air ada apa tuh sayuran? Apalagi ya? Kenapa? Lada, apalagi? Pokoknya yang dilihat dulu yang di hutan, dari mulai daun singkong, apalagi genjer lagi, bayam, apalagi sawi, itu kan, kembang kol, apalagi wortel, apalagi pokoknya milik punya kita. Kenapa? Allah sudah paham bahwa manusia itu butuh kayak begini, disiapkan oleh Allah. Tetapi ketika kita diciptakan oleh Allah, ketika makan dan minum, sadar itu adalah pemberian dari Allah. Nah, kita nikmatin aja. Berkali-kali kita bahas ketika makan minum, apa kita ingat sama yang Allah. Ingat sama orang yang terlibat dalam minuman ini. Ingat sama makanan yang kita makan terlibat dalam makanan kita. Yang kita pakai adalah kita makanan yang diberikan kepada kita wali manusia di antara kita. Ingat kita, jangan kita. Maka ketika kita ingat ke belakang tentang awal yang diciptakan oleh Allah, kita jangankan makan bisa banyak, sedikit aja bisa berpikir, ya Allah, di berapa banyak manusia yang terlibat dalam satu suapan nasi saya. Siapapun mereka yang terlibat, jika masih hidup tambahkan keberkahan, jika telah wafat tambahkan kenikmatan di dalam kuburnya. Al-Fatihah. Insya Allah. Jadi kita punya amal soleh, berbuat baik kepada orang lain tanpa diketahui oleh orang lain yang kita berbuat baik. Subhanallah, pahalanya luar biasa. Kita buru-buru kayak begitu, apalagi lagi lapar. Waduh, gak mikir siapa sih, apalagi tentang siang hari bolong itu kan, dalam sayurnya sayur asam, kita berat merah, kabelnya merok, lalapnya mantap, nasinya pullah, kata buru-buru mikirin yang lain, buru-buru berpikir dari mana ini asalnya. Tak bakal ditanya, min aina iktasabu, di mana kamu, dari mana kamu dapat dan digunakan untuk apa? Makan kita untuk apa? Makan kita untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan kita untuk hidup atau hidup untuk makan? Hidup untuk makan apa makan untuk hidup? Sama nih, telur mana, dua mana, telur sama ayam, ayam sama telur. Nah, itu Masya Allah. Jadi jangan bilang saudara ya, kita sekarang lihat tafsiran dari ayat yang 28 itu. Wa inna bawwa qawba, Allah ciptakan kamu
dan sayur-sayuran hakikatnya Allah sudah maha tahu untuk kebutuhan manusia, bahwa manusia itu butuh yang seperti ini. Wa inna wa hubba wa huwa al-qadir. Jadi Allah ciptakan itu Rabb ini artinya betul-betul manusia ada ketergantungan kepada hal yang demikian. Artinya makanan yang dibutuhkan manusia akan menentukan manusia itu perjalanan hidupnya. Nah, dipertanyakan di situ, perjalanan hidupnya untuk apa? Mau kemana? Digunakan untuk apa? Apa sekedar hidup? Apa sekedar nikmat? Apa sekedar menikmati? Ketika kenikmatan Allah berikan kepada kita digunakan untuk apa? Nah, ini ketika makan anggur, makan sayuran, makan nasi, minuman yang kita minum seperti ini, Masya Allah, bakal ditanya ini untuk apa minumnya saya? Berat memang Pak kalau kita urus semua. Berat dalam arti bagaimana? Kita itu gak bisa semaunya kita. Semua kita berasal dari Allah. Ketika untuk menyadarkan hal yang demikian, tidak semua orang bisa, kecuali orang yang senang menuntut ilmu. Nah, lanjutkan dulu. Wa zaitun wa nakhla, dan Allah ciptakan zaitun dan pohon palma. Nah, ini pohon palma ini ada yang menerjemahkan sama dengan pohon kurma. Nah, jadi palma ini, wa nakhla itu kurma ini betul hanya tumbuh di wilayah Jazirah Arab. Tapi sekarang di wilayah kita ada di itu ke wilayah Jawa ya kurma itu. Tapi tidak seindah bagaimana tumbuhnya di sana. Cuma sekarang ini waktu zaman dirahmati Allah, ini kebun kurma yang ada di Madinah udah makin sedikit. Habis dikikis dengan bangunan-bangunan dan dengan dari bagaimana. Sama keprihatinan orang Islam sekarang ini, makam para syuhada, para syahid dalam satu riwayat, dalam satu sejarah itu tidak kurang dari 114.000 makam yang terdata sebelum-sebelumnya. Sekarang yang terdata itu cuma 10.000 makam. Kemana ini yang lain? Sudah menghilangkan sejarah. Supaya apa? Alasannya orang-orang sekarang aneh-aneh. Lalu dipelihara tempat-tempat yang dianggap karomah itu bisa membuat musyrik. Di situnya benar. Tapi ketika dikasih penjelasan orang yang datang ke sana, seperti di tempat pemakamannya istri baginda Rasulullah SAW di Mahlak Siti Khadijah, itu kan Masya Allah sederhana banget, itu hanya di tepian-tepian dan enggak diperindah seperti bagaimana indahnya orang-orang kita makam ini. Berderet dengan makam-makam yang lain, beberapa makam di sana. Subhanallah, saya berpikir itu dari Allah ini istri baginda Rasul yang berjuang untuk agama, yang habis hartanya untuk memperjuangkan agama. Bahkan beliau merelakan, ya Rasulullah, jika masih berlaku, masih bisa digunakan jenazah saya, nanti tulang belulangnya engkau angkat, engkau ambil, engkau jual untuk agama. Saking berkorban untuk agama yang luar biasa. Itu keistimewaan Siti Khadijah dalam menegakkan agama. Kita bagaimana berusaha menegakkan agama baik, kita disiram aja susah kita. Maka kesempatan ini Al-Fakir mengajak ini, pohon kurma memang jauh dari sana, zaitun juga jauh dari sana. Ini intibat buat kita. Orang yang senang makan buah zaitun dan makan buah kurma, hakikatnya orang yang betul-betul meyakinkan bahwa buah-buah yang ada di muka bumi ini adalah buah yang diciptakan oleh Allah, asal mulanya dari pokok buah tersebut, maka Allah berikan jalan kehidupan manusia untuk kehidupan menuju Allah dan Rasulnya, bukan kehidupan untuk hidup. Kehidupan untuk menuju Allah dan Rasulnya. Maka di bulan haji ini kita diingatkan ada beberapa sejarah. Yang pertama tentang haji, yang kedua tentang kurban, yang ketiga tentang fase hidup kita. Karena kita fase hidupnya dijelaskan begitu. Nah, fase kehidupan kita sadar ada di alam apa sekarang? Alam apa di sekarang? Alam dunia. Alam yang berapa? Alam kedua bisa dikatakan alam ketiga, karena pertama alam arwah. Alam arwah itu adalah alam ruh 1 sampai 4 bulan, 120 hari dalam kandungan itu
kedua alam batun, alam rahim. Alam rahim ini alam kasih sayang Allah yang diberikan terus kepada janin, yang diberikan oleh Allah pada orang-orang tertentu dalam setiap insan manusia, yaitu ketika ada dalam perut ibu. Dari kapan dikatakan alam batun, alam perut? Dari usia 4 bulan, 5 bulan sampai lahir. Yang ketiga, alam dunia, alam bersinggahan. Bersinggah, hanya singgah doang kita di sini. Keempat, alam barzah, alam penantian. Kelima, alam mahsyar, alam berkumpulnya umat manusia. Keenam, alam akhirat, ilmu bil jannah wa ilmu bis sa'ir, surga atau neraka. Nah, ini yang kita bayangkan, yang kita pikirkan seharusnya bukan ini. Bukan alam dunia, hanya bersinggah sebentar kita. Beberapa banyak manusia mencari kehidupan dunia yang luar biasa, pagi dibuat malam, malam dibuat siang, pokoknya kepala dibuat kaki dibuat kepala untuk apa? Untuk mendapatkan yang diinginkan. Tapi alam yang keempat dan kelima serta keenam tidak dipikirkan, padahal ini ada. Alam barzah, alam penantian, dunia majratul akhirat, dunia sawah ladangnya akhirat. Dari sini mulai pembukanya akhirat. Alam barzah, alam mahsyar, alam akhirat. Sekarang kita di dunia, perempuan kita cari berapa banyak orang sampai hutang sana hutang sini demi makan demi tapi tidak. Orang demi iman, demi keyakinan dia mencari kehidupan. Ada orang yang datang ke kiai sana, kiai sini memang ada juga sih, enggak banyak. Ke kiai sini, ke habaib ini, ke ustaz ini, ke prasagra ini, ke pondok ini. Untuk apa? Untuk mencari kehidupan yang sebenarnya nanti. Dan ketika di halte, di persinggahan, jemputannya udah ada. Apa kita diamin aja? Contoh, kita mau ke Bandung, masuk terminal atau di halte. Begitu di halte, itu mobil yang ke Bandung lewat, terus kita diamin. Orang apa itu namanya? Tujuannya nggak jelas. Tapi kan tujuannya jelas, belum ke Bandung, mau ke Bandung, nggak mungkin bisa ke Bandung naik bagasi. Bisa juga sih lewat, tapi nggak sampai tujuan. Akhirnya kemana kehidupan kita ini? Ketika sudah datang jemputan kita atau bis kita, kendaraan kita, apa kendaraan kita ini ajal. Ajal kita ini sedang mengintip-intip kita, ngikutin kita. Mereka dihalau terus ngikutin kita. Nah, ketika kita sadar ini setiap langkah, setiap ucapan kita yang kita pikirkan, kembali ke bahasan yang lalu, Allah ridha tidak yang saya kerjakan ini. Allah ridha tidak yang saya makan, Allah ridha tidak yang saya minum, Allah ridha tidak yang saya pakai, Allah ridha tidak dengan keluarga saya, Allah ridha tidak dengan tetangga saya, Allah ridha tidak dengan bangsa saya, Allah ridha tidak dengan muslimin muslimat dalam segala kehidupan saya. Kita terus jadi ketamakan kerakusan ini tidak akan tumbuh. Nah, bagaimana dengan kehidupan sekarang di antara kita manusia masih banyak yang tamak dan rakus karena memang khatam Allah udah Allah tutup ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah tutup hatinya, tutup matanya, tutup telinganya. Masuk ayat dan lainnya walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sesungguhnya penduduk neraka itu adalah bangsa jin dan manusia. Siapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi tidak punya pemahaman nilai-nilai agama. Sebaliknya lagi sekarang, yang paham agama menurut kita, la haula wala quwwata illa billah. Menurut kita, termasuk tawadan kita, tiba-tiba kita ke tempat tertentu lain cerita. Maka jangan saling bergaul, dan kalau kita berteman boleh dengan siapapun juga. Jangan dengan orang yang waras, sama yang gila aja kita berteman gak apa-apa. Jadi kita ingat cerita baru lagi. Saya kaitkan dengan cerita dua orang buta, masih ingat Bapak? Dua orang buta yang bincang-bincang. Yang satu ini buta dari kecil. Saya agak belok sedikit dari bahasa ini, tapi ini tiba-tiba kita. Yang satu lagi buta memang karena kecelakaan. Singkat cerita bincang-bincang. Kalau yang butanya dari kecil punya kecerdasan, bisa main kecapi, pandai. Ini masih ingat tak? Masih ingat cerita ini supaya kita mensyukuri nikmat dengan lebih utama dari sekarang ya. Ya kita kayak hidup kayak begini kan. Bagaimana kita merubah hidup yuk? Caranya gimana? Kata si buta yang dari kecil itu, kata yang asalnya pernah melek, kita telepon aja yuk, kan lu pinter main musik, bayangnya
jalan ke sana. Kan pada buta semua ini kita. Ini caranya. Kita gantian, ntar saya yang megang tongkat, megang pundak saya. Jadi kita main tuntun-tuntunan, kita pelan-pelan, tergantian, ntar kamu ke depan, saya belakang. Nah, saya kan nggak tahu sama sekali. Pokoknya karena untuk perjalanan, karena saya pernah buta, saya masih teringat jalan kemana, walaupun nggak melihat. Kata si buta yang dari kecil, kita kalau gitu siap, apa-apa. Yuk kita main, berangkatlah dari kampung. Dan kampung kan jalannya bolak-belok. Lewat pas kebun ini ketemu pohon kelapa. Mas jangan lupa di cerita ini. Begitu dia jalanan bolak belok, yang dia lewati ada pohon kelapa yang miring. Dia nggak sadar itu karena memang hanya nganterin tongkat pas di kepala. Alhamdulillah ucapannya cakep. Astagfirullah, kata si buta yang pernah melek itu. Kenapa kan? Jedot di kepala. Jedot apa? Diraba-raba sama dia. Wah ini kenapa? Akhirnya yang buta dari kecil ini ngebayangin perjalanan kita udah jauh ini bang. Enak kali ya. Katanya kalau mau makan kelapa, apalagi airnya, segar banget siang hari bolong begini. Kayak gini nih sini. Lah gimana caranya? Ya naik, karena bang pernah kita pohon kelapa, tidak baru ini pohon kelapa udah tahu. Kalau gitu kan kata si buta yang pernah melek, lu diam-diam di bawah, jangan kemana-mana, tapi jangan terlalu dekat sama pohonan, khawatir ketimbang nanti. Nah khawatir ketimbang nanti, terus lu lihat-lihat, khawatir ada yang punyanya, kita kan punya orang nih, lu melihat gimana kan gue buta nih, ya lupa ya. Naiklah yang pernah melek tadi, naik. Oh, sampai asik nih. Rupanya itu pohon kelapa habis kena petir, ujungnya panas. Dia asik aja naik langsung. Begitu sampai ke atas sekali kan, dia akan jatuh tuh. Alhamdulillah, udah cukup satu aja dah. Begitu jatuh dia nggak ada suara. Saking kaget dan sakit itu yang pernah melek itu si buta tadi tipis. Begitu tipis baru pecah itu benar ya sayang kayak Rasul SAW dia. Ini kok kayak kelapa aslinya begini. Nggak tahunya pipis yang tadi. Pipis orang yang buta yang pernah melek. Nah, itu punya pelajaran ini Pak. Orang yang pernah tahu, walaupun sebenar-benarnya untuk orang, pasti bakal bisa membedakan. Tadi yang satu sama sekali tidak kenal pohon kelapa. Tapi yang satu karena pernah melek dia tahu akan pohon kelapa, sekalipun dia bencana bagi dia akhirnya. Kenapa? Begitu naik pohon kelapa yakin akan memetik buahnya dan akan menikmati pohon kelapa itu dari buah tersebut. Ingin minum, karena ada usaha. Sekalipun usahanya gagal, bukannya kelapa bego kalau masuk buah jatuh ini kelapa bekas kena petir dan ada buahnya. Akhirnya iya ya kata si buta yang tadi kecil. Emang kalau buta itu kita begini nih. Gara-gara buta kita jadi begini. Kita melihat bagaimana sebab akibat kehidupan. Kembali ke diri saya, kita semua. Ketika kita buta ilmu agama, halal, haram, hantam, ya tadi itu bukan orang dinaikin. Makanya kata yang buta yang pernah melek, diam-diam situ sambil perhatian dari kamu ada yang punya datang. Lalu mana bagaimana bukan buta kayak begini? Nah, artinya itu benar. Artinya gimana? Begitu kita minta bantuan kepada orang yang memang buta juga ada ilmu agama. Yang ada apa? Argumen yang kuat. Akhirnya menunjukkan pendapat pribadi tanpa berdasar kepada Al-Quran dan hadis. Ujung-ujungnya tunggulah kelompok ini, tunggulah kelompok itu, tunggu sifat ana khairun minhu, saya lebih baik daripada yang lain. Siapa itu yang kayak gitu? Iblis, syaitan. Di sekarang pada cerita anekdot begini. Di syaitan nggak pada mau berhenti. Ini syaitan. Iblis juga pada mau berhenti. Jadi iblis kenapa? Karena kelakuan manusia udah melebihi syaitan, melebihi iblis. Jadi nggak usah digoda lagi katanya begitu. Dijawabnya dengan saudara. Dari mana awalnya? Kembali ke masalah ayat yang 28. Karena dari pohon, dari makanan, dari minuman, dari pakaian yang kita pakai kita kurang selektif. Jadi yang penting dapat tadi yang kita inginkan.
Faktornya itu tadi Pak. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum berulang-ulang kita bahas, faktornya amat sangat mempengaruhi setiap jiwa manusia. Dari mana? Ketika kurang baik, apalagi kurang halal, ini pengaruhnya malas ibadah. Berapa banyak orang yang makan madoyan tapi ibadah lagi. Berapa banyak orang yang makan minum berpakaian setelah habis indah dipandang mata, tapi dia ngaji gak pernah baca Quran, apalagi datang ke taklim, apalagi sholat dia gak jalani. Karena apa? Gak sadar ibadah titipan Allah. Bahkan ditanya min aina iktasabahu wa bima anfaqahu, dari mana didapat dan digunakan untuk apa? Kalau ditanya, kesempatannya Al-Fakir mengajak diri, yuk barang-barang kita respect, ingat ke belakang dari kehidupan kita. Saya yakin ini bapak-bapak ada yang hidup senang dari awal, banyak kan yang susah dari awal. Kita begitu mendapatkan sesuatu yang tidak kita pernah dapatkan sebelumnya, Masya Allah, luar biasa dinikmati, dan kita insya Allah gunakan di jalan Allah dan Rasul. Kita pernah dibantu malam hari menjelang tidur, lihat rumah, lihat kendaraan, lihat anak istri, ya Allah ini amanah kok. Kita pakai baju, dulu mau pakai yang mana, sekarang mau yang mana yang dipakai? Dulu pakai baju yang mana? Tadi saking nggak ada, sekarang mau yang mana yang dipakai? Saking banyak. Pernah kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah jadikan pakaian itu menutupi aurat saya dan menutupi dari segala nilai-nilai rasa malu yang membuat memalukan di hadapan Kau. Lindungi diri kami dengan wasilahnya ini pakaian untuk menutupkan malu dengan iman dan malu dengan hakikat menuju pada Kau, bukan untuk hanya sekedar apa? Keindahan semata, melainkan keindahan dalam akhlak yang mulia. Tidak ma'yan dalam Rasulullah SWT ini kita dijelaskan dalam surah ini, wal zaituna wa nakhla, makanan. Siapa yang belum pernah makan buah zaitun? Belum pernah ya Pak? Kayak gini buat nih, kayak buah apa itu? Jadi rasanya segar kan? Kalau yang udah matang sih manis juga. Jadi manis-manis asam dulu. Rasanya kurma. Kali Paula masih ini kalau masih ada teman-teman di sana coba sekali pesanin untuk jamaah itu seorang satu aja nyobain. Kalau kurma udah pasti nyobain kan. Kurma pun banyak macamnya ini, banyak macamnya karena buah-buahan berapa macam. Tujuannya juga Allah jangan sampai orang Islam itu salah makan. Makanannya yang disiapkan seperti apa yang dihalalkan, halal dan thayyiban, yang halal dan yang baik. Yang halal itu dengan caranya hukum Allah dan Rasulnya, yang baik itu dan ketentuan taatnya kepada Allah. Rezeki kita banyak halal, tapi nggak sholat, nggak baca Quran, nggak infak sedekah, nggak silaturahim, nggak ada taklim, dan putus apa dengan kita, panjang sama-sama di antara kita. Halal, tapi nggak thayyib. Kenapa nggak sholat? Baik itu baik. Jadi kembali ke Allah kan perintahnya, makanlah makanan oleh kalian yang baik, yang halal dan yang baik. Jadi sebelah halal, orang Islam itu makanan baik. Nah ini kan halal dan baik. Insya Allah pada ikhlasnya binasa. Perlu dingin saya tanya. Alhamdulillah. Baik lagi. Jadi jangan sampai sekedar halal. Ada yang sebaliknya juga baik tapi nggak halal. Nggak dapat, nggak mungkin. Sholatnya cakep, puasanya mantap, ngajinya luar biasa, Qurannya baca selalu, tapi ngambilnya punya siapa? Punya orang. Halal. Maka sekarang tidak sedikit orang-orang di antara kita, alhamdulillah, orang yang memanipulasi ayat karena untuk kebutuhan. Yang dulu vokalnya luar biasa, ini itu haram, begitu masuk ke situ jadi haram, bukan haram lagi, jadi kalau dia haram. Sekarang kita cari dulu ayatnya. Kenapa? Ada kompensasinya di situ, gitu, kebagian. Jadi dia hilang untuk haram barat. Gitu. Ingat bahwa dulu bahwa BPJS diharamkan. Sekarang yang tidak bayar BPJS 3 bulan berdosa 37 bulan. Itu ayat dari mana? Saya orang yang goblok, orang yang bodoh, tawa mikir ya Allah, sampai segitu pentingnya untuk membela seseorang kelompok sampai memanipulasi ayat Allah yang sudah jelas. Halal bayyin wa haram bayyin wa ma bainahum sabilah. Halal jelas, halalnya haram jelas, halal haramnya di antara yang halal dan yang haram mustabilah. Subhan itu apa? Nisbul haram, mustahil pada haram.
sudah bilang tadi, yang tadinya halal jadi haram, yang tadinya haram jadi halal. Allah wala qadilla billah memanipulasi, membelokkan, membalikkan fakta firman Allah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tadi kita balik tadi, mana apa syai'an bahwa berbaik, siapa yang mencintai kepada suatu maka dialah hambanya. Ketika menghambakan pada seseorang kepada kedudukan jabatan, maka pernah saya sampaikan juga Bapak jamaah yang dirahmati Allah, faktor makanan dan minuman amat sangat pengaruh pada jiwa kita dalam keimanan. Darah yang berputar 390 cm Rasulullah SAW dari umur rambut sampai ujung kaki, di mana itu letaknya adalah saat kita beriman kepada Allah. Dari makanan dan minuman yang haram masuk ke mulut, ngomongin orang, caci maki, menghamik dan sebagainya. Begitu berhenti di tangan kita, perbuatan yang nasihat orang, begitu berhenti kali kita dipas, darah itu ada dengan melangkahnya yang tidak. Zaman dalam Subhanahu wa ta'ala ini kehidupan kita memang begitu. Ketika kita punya keyakinan, jangan khawatir. Menegakkan kebenaran memang berat. Rasul putra lain lagi dari nafsi dari kita itu lambat. Kita sudah berjuang sudah alhamdulillah. Nanti efeknya ada. Bukankah kita ingat kalimat hikmah? Lisan al-absabar min lisanul maqam. Nasihat dengan perbuatan akan lebih berpengaruh daripada nasihat dengan kata-kata. Kita nasihat diri kita dengan cara apa? Berbanyak istighfar, berbanyak sholawat, berbanyak tasbih, takbir. Maka selalu saya mengajak diri saya sendiri, usahakan, dakwahkan, biasakan kepasrahan kita kepada Allah minimal ya pada sholat kita. La haula wala quwwata illa billah. Selama sebanyak 100 kali, istighfar 100 kali. Terus tiap pada sholat tambah sholawat 100 kali sebagai pengakuan jiwa kita berdosa di hadapan Allah. Dengan cara apa seperti itu? Dengan cara seperti itu insya Allah Allah berikan kepada kita nilai-nilai yang lebih baik, lebih tenang, lebih nyaman. Dengan sehebat apapun permasalahan hidup kita, pasti jalan keluarnya ada awal akhir. Di zaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang ke-28 ini mengingatkan kepada kita arti jangan sembarangan makan. Begitu juga 29, jangan sembarangan makan. Ini hanya iktibar. Jadi makanan yang bersumber dari Arab itu zaitun, kurma dan anggur. Nah, sunat-sunat. Ketika Bapak sudah menemukan ini, artinya iktibar buat kita, makan dan minumlah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ijma dan kiasnya para ulama itu adalah ketentuan untuk yang dimakan oleh orang-orang Muslim. Jadi jangan sampai kita salah makan, karena faktor dari makanan akan mempengaruhi kepada nilai ibadah kita. Artinya semangat atau tidaknya ibadah tergantung makanan dan minuman serta pakaian yang kita pakai, minuman yang kita minum, makanan yang kita makan. Ketika halalan thayyiban, makanannya yang baik dan halal dan baik, maka orang tersebut insya Allah ada rasa kerinduan kepada ibadah. Dan bapak-bapak yang sering saya sampaikan, sering saya amati, orang yang terbiasa sholat berjamaah itu kelihatan itu ketika ketinggalan dia tetap nampak itu nampak dari sifatnya. Karena memikir alhamdulillah ya Allah, tanamkan sifat sikap seperti itu pada umat manusia. Ketika berbaik perbuatan baiknya dia tertinggal, ada rasa nadamah, rasa nyesel, diganti dengan amalan lain, dengan memperbanyak zikir, memperbanyak wirid kita, memperbanyak munajat kepada Allah karena tadi ketinggalan sholat berjamaah. Untuk menebus, padahal nggak salah kita berburu-buru di jamaah dalam Subhanahu wa ta'ala supaya ganjil. Satu lagi ayat ini kita pertegas bahwa zaitun wa nakhla. Jadi pohon zaitun dan pohon palma itu kurma. Kita lanjutkan satu ayat lagi, wa hadaiqal gulba, kebun yang lebat. Kita lihat di tafsirnya di sini, wa hadaiqal gulba, kebun-kebun yang lebat. Tapi sekarang kebun itu hampir hilang ya. Banyak dikumpul-kumpulin. Kebun jaminan di perkotaan Pak. Tapi di wilayah Jakarta, di wilayah mana tuh yang masih ada pesawahan. Luar biasa di Jakarta, pesawahan masih hektaran itu panen kemarin. Lihat saya di beberapa waktu Bang Anies ikut panen di wilayah Jakarta. Bilang mana Jakarta mana tuh masih ada sawah. Cakup, alhamdulillah cakup masih ada, masih dipelihara dengan baik. Subhanallah. Untuk apa? Jangan sampai manusia itu lupa. Yang kayak di
bawah dulu kan rawa ini sawah. Baik salah kayak gitu. Saya masih bagian dikit gitu. Oh masih kemudian baru bagian sini. Makanya yang dikatakan maka dari kebun yang lebat basatin kasyiratal asjar. Jadi banyak tumbuh pohon-pohon. Satu kebun yang paling terkenal di Aceh kebun apa? Padahal kebaikannya banyak luar biasa. Kenapa yang diekspos adalah kan semakin berkah aja. Tapi kenapa kejahatan? Itulah manusia. Jadi sebanyak apapun kebaikan setiap pribadi manusia, ketika nunggu kejahatannya satu aja, yang dilihatnya apa? Kejahatannya. Begitu kita Aceh disuruh semua nggak ada, Jawa disuruh semua, padahal siapa yang melakukan? Sedetik manusia. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, Yogyakarta, ada berapa manusia yang disebut dari mana? Dari Yogyakarta, Masya Allah, ke bawah semua. Siapa yang berlaku bagus dengan dari Indonesia? Pergi lagi sekarang gara-gara apa? Semua itu Indonesia karena semuanya diganti. Padahal ya itulah manusia. Maka ketika sudah melenceng dari aturan Allah dan Rasulnya, sudah tidak mengindahkan dari ayat Allah dan sabda Rasulullah, yang terakhir hanya intelektualitas dan logika pikiran manusia yang merasa sudah lebih hebat dari pikiran Al-Quran dan hadis Rasulullah. Inilah akibatnya. Dan merasakan sekarang bagaimana anak cucu cicit keturunan kita di belakangnya merasakan kehidupan. Tapi kita tetap terus nurut kepada Allah, prasangka baik. Pasti Allah akan berikan yang lebih baik ketika kita tambah mencontohkan yang terbaik untuk anak cucu cicit kita. Dengan cara seperti apa? Ya begini. Belum tentu 20-30 tahun yang akan datang anak cucu kita masih seperti ini. Allah Ta'ala. Tapi kita tetap berprasangka baik. Kenapa? Kita sudah berusaha kemampuan mungkin, sekemampuan mungkin. Bapak sudah mencontohkan tadi sholat berjamaah, rajin ta'lim, rajin berzikir, sampai selesai kita baca, kita menunggu datang waktunya sholat, baca pulang kita baca sekemampuan yang kita punya. Kita contohin aja masih susah anak cucu kita. Apalagi kita tidak Tuhan. Jadi jangan kita panggil Subhanahu Wa Taala. Jadi pada ayat yang ke-20 ini apa yang masuk kebun yang lebat, insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Yang penting sekarang saya mengajak diri kita masing-masing ketika makan dan minum jangan lupa ujungnya kita kepada Allah terutama. Jangan lupa kepada orang-orang yang terlibat di dalam. Karena kembali tadi ketika kita membuat kebaikan kepada orang lain yang tidak tahu orang lain sedang kita berbuat baik, subhanallah, pahala luar biasa. Ibadah kita belum tentu diterima, taubat kita belum tentu diterima. Tapi ketika orang lain merasa bahagia, bangga dengan sikap sifat doa kita, itu kita punya celengan di musibah yang tidak terduga di akhirat. Tiba-tiba muncul dari mana kaget, sebab ada riwayat dalam kalian seperti ini. Seperti apa riwayatnya? Insya Allah pertemuan yang akan datang. Tadi ada contoh sedikit tentang si buta yang pernah melihat dan si buta yang total sama sekali. Kira-kira kesimpulan ini saya ambil dari makanan, minuman dan pohon-pohon yang Allah ciptakan. Kira-kira nih, yang paling banyak rusaknya yang mana? Yang melek apa yang buta? Melek. Maka orang laki-laki ini pada umumnya ketika nangis pasti yang digesek apa? Mata. Kenapa? Karena mata itu bagi laki-laki sumber datangnya dosa. Lihat ini, lihat itu, tertarik hati kedua. Perempuan kalau nangis pasti mulut. Kenapa? Itu simpul mulut perempuan itu mulut yang sangat-sangat menjadi menentukan dia orang baik atau tidak. Karena jahatnya mulut perempuan lebih daripada jahatnya. Makanya ditutup mulut kalau dia nangis, simpul tanpa disadari oleh setiap kita. Masa kecil lagi perempuan kalau nangis pasti begini. Kenapa? Belum balik. Begitu udah masuk akil balik sampai dewasa, sampai tua ketika nangis seorang laki-laki pasti matanya lapin begini. Begitu kan? Perempuan begitu nangis, tutupin mulut. Simpul, maka tutup mulut kita. Bagi kaum perempuan tadi kata-katanya
ada manfaatnya. Begitupun kita laki-laki, dan tutup mata, tutup pandangan kita dari pandangan-pandangan yang mendatangkan maksiat dan dosa. Memang berat, semakin kita berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, semakin datang dari telinga, dari mata, dari otak, dari hati, dari tangan, dari semakin dikasih kesempatan oleh Allah, makin kesempatan. Karena saya sudah merasakan hal yang demikian itu, apalagi kaitan dengan tangan ini. Ya Allah, luar biasa. Doain saya betul bercium. Ya, karena memang betul. Terus bagaimana kita juga pertahankan hal yang demikian kaitan ini. Jadi kebun yang lebat ini bukan semata-mata pepohonan yang ditumbuhkan, berbagai macam pohonan di kebun, melainkan kita kembali ke tadi, dunia majra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladangnya akhirat. Nanam kebaikan, insya Allah mendapat kebaikan. Yang sering kita contohkan, tanam pisang tidak mungkin nunggu bulan, pasti akan nunggu pisang. Sekalipun dia tidak tumbuh dengan baik, tidak berbuah dengan baik, minimal pohon pisang dengan mati itu daunnya. Dulu kedebungnya pakai apa? Orang yang mandinya meninggal, sekarang pohon pisang sudah susah nyarinya. Itu kan pohon-pohonan walaupun nggak berbuah, ketika pohon tumbuh minimal membuat kerindangan kepada orang sekitar. Sekalipun tumbuh itu dengan ketika daun-daunnya pada mengering, membuat jadi sampah, tapi saat tertentu dia membuat keindahan. Ketika sampah dibersihkan, tumbuh pohonan yang baru, tumbuh daun yang baru, rindang luar biasa, maka itu akan terasa kenikmatan. Artinya setiap ada kesusahan pasti ada kesenangan. Sebelum sekitar berjalan ke lapangan, inna ma'al usri yusra, itu kan kalimat awalnya apa? Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, tapi ingat tuh kalimat selanjutnya, fa idza faragta fansab. Ketika kita sudah melakukan sesuatu, kerjakan yang lainnya. Jangan diam di situ. Kita berusaha udah, doa kita udah, jangan cukup usaha dan doa. Husnuzon kepada Allah sudah ada belum? Karena bukan dia, kita serahkan kepada Allah. Tawakal ya, insyaallah bahwa hasbun Allah cukup. Jadi 3 ini doa, usaha, tawakal. Insyaallah. Pas kita butuh, pas kita membutuhkan, pasti dikasih oleh Allah. Kenapa? Kita hidup ini pengen jangan jadi orang kaya. Yang paling enak adalah pas-pasan itu enak. Pas kepengen pergi haji, pas duitnya ada. Ya, pas kepengen punya rumah, pas duitnya ada. Pas kepengen kawin lagi, pas kawin apa-apa, istri kita nikah yang hati-hati, jangan sembarangan ya. Kenapa demikian? Karena jangan salah niat. Ya, giliran nikah mau sunnah Rasul. Kenapa kawin lagi dulu 2, 3, 4 sunnah Rasul, sholat kagak, PH itu namanya. Iya, sholat sunnah Rasul. Rasul kayak mana yang menjalankan sunnah Rasul itu seperti apa lah? Orang tidak bisa. Jangan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bermohon pada Allah, mohon ampunan terutama dan selama ini mungkin kita kurang sabar, kurang syukur, kurang ingat kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, khususnya kedua orang tua kita yang sampai sekarang kita seperti ini. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas guru-guru kita, sahabat karib kerabat di antara kita yang senantiasa mendampingi kita dalam hidup. Karena setiap kehidupan kita terlibat orang banyak, dari makanan, minuman, dan pakaian. Kita bermohon pada Allah, kita kurang syukur, kurang sabar, kurang tabah, kurang tawakal, kurang ikhlas dalam berbuat, kurang khusyuk dalam beribadah. Kita memohon pada Allah, Allah turunkan ampunan dan kalimat-kalimat yang membuat kita lebih baik, lebih taat kepada Allah. Allah berikan kemudahan kita untuk senantiasa melafalkan dan bisa memanfaatkan serta menjadi kehidupan yang baik di dunia sampai akhirat, saling membawa manfaat, selamat di dunia, selamat di akhirat, di akhirat nanti mendapatkan syafaat bagi dan Nabi Muhammad SAW. Dengan umur yang bersisa kita bermohon kepada Allah umur yang sehat, afiat, pokok kuat dalam akidah, taat dalam beribadah, rezeki yang berlimpah ruah untuk ibadah dan dakwah, istiqamah setiap langkah, keturunan yang soleh dan solehah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ketika kita wafat semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Kullu jami'an astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul ma qultu ana wa nabiyyuna min
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarraqahu bi ba'di wa tafarraqahu ma'sumah. Allahumma akrimna bi ta'atika wa la tuhinna bi ma'siyatika. Allahumma jinna laka khusyu'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا مجيب السائلين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana lana wa liwalidayna amin. Allahumma biqillah bibarik Assalamualaikum dari insyaallah dan insyaallah bersama kita senantiasa Allah tambah kata-kata nama sholih buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. La ilaha illallah wal malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilahi la suril firdausi akla wa la aqwa ala naril jahimi fahabli tawbatan wa فإنك غافر الذنب العظيم. ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي توبة يا yang di rumah tetap sakinah mawaddah warahmah, insyaallah senantiasa dalam beribadah setiap langkah.